si Seed World. Siapa yang akan berhasil benar-benar mendapatkan Seed World, tapi ternyata tidak ada pertukaran Louis kali ini. Mereka akan coba untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan bahkan para pasukan dari tim S7, Entity 7, Chip juga mereka tidak melepaskan karena mereka sadar Sorg salah satu romer berbakat, romer yang bisa kita bilang adalah veteran dan masih punya sosok keahlian yang harus diperhitungkan. Bahkan Fury, respect Israel. Oke, tapi kalau ngomongin soal Chip, nggak cuma Chip sih menurutku Ranger Mas di sini yang akan jadi masalah. Tapi Edith kemarin sempat bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Ketika dia menggunakan Edith, dia mencoba untuk menangkap beberapa kali, termasuk Hero Link juga. Dan Minotaur yang mungkin menurutku kayaknya lebih mengerikan dibandingkan dengan Chip. Mengingat kalau kita ngomongin soal Jorn, dia punya banyak banget pool hero. Dan untuk sekarang, karena Harit juga di-ban, otomatis Nets akan kehilangan salah satu hero powernya. Dan menutup untuk gold lane, sama-sama ditutup, Fury ditutup, Nets ditutup, tinggal satu lagi. Apakah akan ada ban yang menuju ke Dairot? Karena Homeboyz masih punya kesempatan untuk melakukan ban terhadap Dairot tersebut. Ya itulah Profesor KB. Untuk menyaksikan dunia, mereka butuh banget respect. Mereka benar-benar mengerti banget gimana caranya membuat jembatan ini akan sampai ke target yang mereka inginkan. Belum juara, tapi setidaknya group stage. Ya, setidaknya mengamankan group stage agar nantinya mereka bisa mengamankan tempat yang lebih jauh lagi menuju ke babak group stage-nya, bertemu dengan 3 tim yang sudah menanti. Dan tidak melupakan untuk sekarang Roger di ban, menandakan kalau seandainya Chibi juga tidak akan mendapatkan hero nyamannya, tapi Cloud diamankan untuk Nets. Ini adalah hero yang sangat stabil sekali, hero turnamen, pure turnamen. Dan tidak melupakan juga untuk Cloud walaupun sudah di-nerf. Ya, Cloud tetap Cloud Ranger Mas. Dia tidak berubah sama sekali. Dan tentunya dengan hadirnya Cloud, rotasi yang bisa diberikan akan jauh lebih masif. Tapi dihalau dengan adanya Edith yang sudah diamankan oleh teman-teman dari tim Entity 7. Apakah Edith ini akan menjadi satu sosok yang nantinya bisa menjadi penghalau untuk teman-teman tim Homeboyz ketika mereka melakukan teamfight besar, karena Edith sekalipun punya magic damage. Yes, benar banget Profesor KB. Ini dia yang kita tunggu, adalah gimana caranya mereka beradaptasi dengan sesuatu. Karena di dalam keadaan seperti ini, sulit banget untuk mencari tempat yang mereka inginkan, yaitu tempat group stage. Betul sekali, Jadi karena mereka harus bertanding di best of 5 series. Yes, dan itu dia, mereka harus mencari celah untuk bisa mendapatkannya, Profesor. Ya, betul sekali, celah yang sangat-sangat kecil dan tentunya harus mereka temukan. Tapi Bane, Ranger Mas, fighter, jungler, Israel, bahkan ini jatuhnya kayak nge-deny Fredrin duluan sebelum adanya pick dari Fredrin. Ya, dan bahkan satu hal lagi Profesor KB, yang kamu harus tahu adalah ini adalah hero yang sangat-sangat capable menggunakan Sky Piercer walaupun dengan nerf yang sekarang. Roger ditutup, mereka untuk membuat sosok dari seorang Chibi bisa bersinar, mereka tutup. Tapi Nets dengan Cloud first pick, hero pure turnamen, split push power. Cuma memang seluruh keuntungan yang dimiliki Cloud itu adalah punya sebuah minus, yaitu early game. Early game dia tidak akan kuat. Early game di pressure sama sosok dari Ben. Early game pressure sosok dari seorang Edith. Wah, itu Nggak bakal bisa, Profesor. berat banget rasanya kalau misalkan sampai kita mungkin akan melihat Edithnya lebih owning ya. Karena pick terhadap Ruby kayaknya ya pick yang paling pure untuk bisa mendapatkan stopper. Lalu kalau kita ngomongin soal pick selanjutnya yang tentunya akan menuju ke Minotaur, ini jatuhnya kayak yaudah kita ambil counternya aja untuk Cloud biar Cloudnya juga nggak semena-mena. Dan menurutku jawaban atas Minotaur adalah pilihan yang paling bijak. Dia punya heal, tapi setidaknya ini akan membuat berarti Marquinhos fokus ke Edith. Edith XP lane. Ini jatuhnya juga sebenarnya nge-deny untuk pick dari Sepat. Semenjak kita mengetahui bagaimana Sepat dengan power picknya yang kemarin sempat mengacak-ngacak juga bagaimana lini jungle yang nggak bisa masuk sedikit pun menuju ke area dari setup turtle. Sementara lagi-lagi celah harus dicari, dan celah tersebut adalah dari Grok, yang dimana Grok kali ini sudah mulai ditutup oleh teman-teman dari Entity 7. Dan dengan Grok yang ditutup, kita bisa melihat bagaimana celah tersebut agar nantinya mereka tidak tercounter dengan hero-hero power yang sudah mereka amankan terlebih dahulu. Apalagi Minotaur terkena poke damage di early game ini akan sangat-sangat merugikan sekali. Dan Lunox ini jatuhnya agak-agak sedikit menuju ke spesifik untuk
power hero dari Chan. Dan kita tahu sendiri bahwa Chan kemarin bermain dengan Valentina, Luoyi, Lunox. Dia ingin ada referensi baru untuk Chan, agar nantinya teman-teman dari Entity 7 keluarin ayo hero powernya semuanya. Mau nanti tiba-tiba dia bermain dengan Novaria, mau tiba-tiba dia bermain dengan Lilia. Setidaknya di sini teman-teman dari Homeboys masih punya jawabannya. Mereka masih punya Pakito, mereka masih punya banyak banget hero experience untuk Sepat. Karena kayaknya emang sengaja mereka ini naruh Sepat di last pick agar nanti pilihan hero-nya lebih banyak. Ada Pakito, ada Taruh di bawah ya. Taruh di bawah soalnya. Taruh di bawah. Iya, karena kalau misalkan di pick di atas explainernya, ya cuma Marquinhos karena mereka second pick. Dan akan terlihat. Itu dia. Masalahnya akan terlihat dan itu cukup berbahaya Profesor KB. Berbahaya sekali kalau seandainya ternyata gameplay dari explain yang split push itu udah mulai ketahuan duluan gitu loh. Iya, dan kalau ngomongin soal buat sekarang, Vexana Ranger Mas. Banyak juga ya pengeluarannya ya. Iya, Vexana ini lagi-lagi ya untuk mana cost, untuk mungkin dari cara dia bertahan dengan full HP yang sangat-sangat sedikit. Apalagi dia nggak punya dash, ingat? Yes, dia nggak punya Dia dash. nggak punya dash, jadi mau nggak mau Vexana harus berharap banget kepada Ruby yang nantinya akan dibawa oleh Shorn atau bahkan Sepat, bergantung kepada apa yang bakal diamankan oleh Entity 7 setelah ini. Karena dengan adanya satu band lagi, entah menuju ke area mid lane, mungkin menuju ke Gord, mungkin akan menuju ke hero-hero seperti Lilia, tapi itu dia, setelah Lilia di ban otomatis di sini Chan akan makin lebih dipersempit dan dipaksa untuk ayo ambil hero kamu Chan. Ya, dan bahkan aku agak cukup worry ketika adanya Farsha yang terbuka sangat bebas ini akan membuat sosok seorang Udil keberatan untuk menjaga positioningnya. Walaupun untuk di-cancel, untuk dihajar balik, mereka punya power. Dengan adanya Vexana, dia bisa meng-cancel dengan adanya Lord Mini Junior yang bisa muncul. Tapi kalau aku lihat dari power tim Homeboys, mereka cukup mengandalkan hero jalan kaki dan kemungkinan besar, aku nggak tahu kenapa, aku ngelihat kondisinya ini para pasukan dari tim Homeboys bisa menggunakan tank jungler Profesor, dan sedangkan dari A7 mereka butuh marksman yang kuat. Ada Brody di sana, frontliner mereka cukup kuat dan mereka bisa langsung following up dengan mid laner damage deal seperti Farsha untuk menjangkau pergerakan dari arah Cloud. Tapi kalau Farsha ini concernnya adalah dia akan berbahaya di arah mid to the late game karena dengan sangat mudah, dengan sangat instan Cloud itu bisa masuk ke arah backline. Dan itu dia, ketika semuanya telah keluar Profesor KB, ya kan, keluar seperti yang diinginkan, itu akan sangat mempermudah dan lancar di dalam gameplaynya Profesor. Ini kalau ngomongin carry emang deny terhadap tank jungle aja sih. Apalagi buat sekarang, Joy. Kita udah lama gak ngeliat Joy. Halo, welcome Joy. Welcome back Joy. Walaupun gak terlalu banyak slow evac, tapi sekarang dengan adanya Joy dan Akai, berarti mereka ingin bermain dengan power team fight yang besar. Akai roamer sepertinya akan dibawa oleh Shorn. Dan jungle untuk Joy, semenjak kita udah lama banget gak ngeliat Joy, apalagi dengan adanya Minotaur, ini jatuhnya kayak agak sedikit untuk memicu aja. Agar nantinya Joy tersebut bisa lebih bebas menuju ke belakang. One last pick. Ini akan sangat menentukan sekali Profesor. Hero-hero mid lane yang bisa tercancel bahaya banget. Kalau mau mainin Odette. Kalau mau mainin Odette. Atau kalau mau mid lane yang lebih safe di belakang ada Savior sebenarnya. Itu juga bisa nangkep ke arah dari Joy. Dan entah kenapa kalau ngomongin soal Savior, tapi karena ada carry sih. Jadi kayak late game-nya terlalu banyak menurutku. Dan ini yang harus diperhatikan agar nantinya teman-teman dari tim Entity 7 akan lebih sustain di belakang. Tapi Nana, oke. Pick yang cukup safe, pick yang cukup aman, agar nantinya punya HP tambahan dari pasifnya Nana. Dan ini yang mungkin bisa dicari oleh teman-teman dari Entity 7. Mereka mencari durability. Tapi menurut aku Nana ini sebenarnya adalah salah satu hero yang bisa menjadi trigger loh Profesor KB. Trigger apa? Trigger untuk Udil bisa nge-clear dengan sangat cepat. Rotasinya Nananya akan kalah. Dan bahkan ini bisa menjadi satu anak tangga untuk Joy itu mengejar ke arah backline. Jadi langsung secara tidak. Bener dong. Secara tidak langsung. Kenapa secara tidak langsung? Secara langsung tidak. Ya benar juga, secara tidak langsung dong. Iya, secara tidak langsung benerin dong. Iya, makanya. Oke. Game pertama dari Best of 5 series teman-teman, kita akan langsung menuju ke Lane of Dawn. Dan ini dia pertandingan Homeboys versus Entity 7. Best of 5 series menuju ke grup C, World Cup Grand Final. Alright, this is it, Serumpun versus Entity 7. So, lihat gameplay yang dimiliki dari Son. Haha, mana ini bencananya belum keluar Son ya?
juga. Bentar, Oke. ada 4 kan soalnya kan. Salah satunya adalah Terisla, Balmon, Chow, dan Balmon itu yang teman-teman ya. Jangan lupa untuk bisa melihat bagaimana Balmon dengan ini bencana. Ya, jangan bangun ini bencana, tapi lihat Chan. Ini harus lebih worry. Karena yang dihadapi adalah salah satu mid laner terbaik Indonesia. Dan bahkan ini mid laner yang sangat mengganas. Dan bahkan Entity Seven, kita melihat juga. Mereka udah standby di arah bus. Marquinhos, salah satu orang yang cukup mengerikan di arah EXP lane. Ini cukup harus diwaspadi oleh salah sempat. Dan lihat, gimana cara dia untuk ngedapetin dari gold buff di arah bottom lane dan dapetin EXP-nya. Oke. Itu sangat baik. Dia tuh Tapi- tenang loh. Ya, tapi dari semua emblem ya Ranger Mas ya, jujur aku hanya akan sedikit mengomentari untuk hide on bush aja. Karena gini, kalau misalkan dia lawan tank jungle, aku setuju kalau dia bawa Impure Rage. Tapi Ya. kalau dia lawannya assassin, aku ngerasa di sini dia lebih butuh quantum charge untuk escape. Yes. Tapi kalau ngomongin dari quantum charge di sini memang belum ada. Tapi nampaknya Chan akan menjadi pilihan utama dan itu dia. Damage sangat instan, maka Chibi hampir saja berhasil mendapatkan first blood. Mundur ke arah belakang, one last hit first blood tidak under Chibi. Mundur ke arah belakang, Marquinhos gagal mendapatkan Chibi dan first blood itu dia Profesor. Seperti yang aku sudah bilang ke Profesor, Nana akan menjadi salah satu anak tangga. Ya, anak tangga agar nanti Joy bisa mengaktifkan Electrifying Beats-nya. Rhythm of Joy yang sangat mengerikan dan Chibi dari awal game sudah mulai melakukan recall-nya. Di menit 1:40 tapi Nets mendapatkan satu deteksi yang sangat-sangat manis, yaitu adalah hide on bush. Ya. Ada di area purple buff dan 3 pemain dari Homeboys hadir di sana untuk membatalkan bagaimana pencurian terhadap purple buff. Oke, tapi satu hal, kalau misalnya Nana ini juga power banget, tapi gimana caranya Nana ini power, itu ada di late game. Jadi mereka harus punya item yang cukup banyak, dan Entity Seven bisa mengandalkan Nana di late game. Ingat, Molinanya aja udah bisa meledakkan siapapun, dan Profesor Chan belum di level 3, belum di level 4. Dia harus cari satu level terlebih dahulu sebelum dia menuju ke team fight. Meanwhile, Udil berada di level 4 ini akan cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim Entity Seven akan team fight. Dan di belakang sana mereka berhasil mendapatkan Hydron Pulse menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Homeboys. Melakukan team fight kembali dan Sol tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan di depan sana Marquinhos harus menjadi pertukaran. Cukup adil, cukup worth it Marquinhos dan Sol ada di tangan Homeboys. Ya, tapi kalau dihitung secara kalkulasi Homeboys lebih unggul di sini dan Chibi first itemnya Sky Piercer. Oh, dia Memberikan memaksakan. 60 adaptive damage, tentunya di convert menjadi magic damage, dan dia ingin memberikan pressure serta instant kill karena dia membawakan lethality evac dan lethal ignition emblem. Jadi ini akan menjadi sebuah eksekusi yang sangat-sangat mematikan kalau targetnya adalah Chan. Lagi-lagi kalau dia nggak punya pasif. Alright, kali ini para pasukan dari tim Entity Seven, mereka belum ada punya jawaban untuk seorang Nets ketika di arah gold lane dari Kari ini memang tidak terlalu menang, tapi setidaknya Karinya masih punya daya jual untuk bisa membalikan keadaan. Dan bahkan Chibi standby on position akan ada tiba tepatkan Udil. Out of nowhere dia terlalu berani untuk berhasil di depan sana. Terlalu banyak sosial yang keluar, mereka tidak terlalu respect dengan apa yang dimiliki dari seorang Chan dan juga seorang Titan Boost. Nggak worth it Profesor KB. It's totally not worth it untuk Udil mengeluarkan flicker di sana. Ya, ini akan menjadi sinyal ya kalau misalkan di turtle yang kedua Udil bisa ditarget dan Erwin bisa melakukan Minion Fury Flicker atau Marquinhos bahkan yang mungkin akan mengeluarkan flickernya kepada Udil. Blazing Duel top lane hanya untuk mengusir Fury dan ini dia kekuatan late game dari Kari. Mau nggak mau Nets harus bisa mengimbangi farmingnya agar nanti dia bisa lebih mendapatkan power pack terlebih dahulu dibandingkan dengan nantinya Fury malah dapetin 2 item terlebih dahulu sementara Nets baru dapetin 1 item. Nets Oke. stabil banget, dia berada di level yang ke-6 bahkan Fury yang terkena freeze. Menandakan kalau Homeboys menang di semua lininya kecuali mungkin di XP lane. Ya ini adalah salah satu hero-nya Nets. Ini hero powernya Nets juga. Dan bahkan para pasukan dari tim Entity Seven, mereka udah standby terlebih dahulu di arah top lane. Mencoba untuk mencari satu buah pick over. Erwin, dia nggak boleh all in terhadap Erwin. Dia boleh poking aja Profesor. Kalau dia paksa ke arah Erwin, ini bahaya banget. Hide on boost bisa following up. Dan walaupun Erwin tumbang, tapi sisa short skill yang dimiliki Homeboys itu nggak ada. Sama aja bodong. Ya, setuju banget dan untuk sekarang melihat bagaimana setup terhadap Turtle yang tentunya membuat mereka harus lebih berhati-hati dan Fury ini kayaknya perlu memperhatikan juga bahwa dia masih butuh farming yang banyak banget sehingga dia nggak boleh show up untuk sekarang dan mengingat untuk Akai-nya dari Shorn dia hanya mencari sebuah tempat atau teritorial
agar nanti ketika ada yang bergerak ke area dari Turtle, dia bisa meng-cancel hal tersebut agar nantinya mereka bisa ngelakuin setup. Dan itu dia Marquinhos yang jadi Langsung menuju ke Marquinhos. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Minot Fury masih mendapatkan treble sun. Dan bahkan di depan sana Hano udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Marquinhos damage-nya terlalu besar. So menuju ke belakang The Water Retribution from JB. Berhasil mendapatkan Turtle. The best thing yang bisa dilakukan JB. Karena team fight kalau mereka memaksakan ini tidak akan baik untuk Team Homeboys. Dan the best thing adalah mendapatkan Turtle disengage. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. ya langsung kabur juga, Nets-nya langsung berotasi. From Nets menuju ke pickline tepat di depan sana. Fury top take dan Sky Pisor masih belum nyala menuju ke arah seorang Chan. Masih never enough, tapi Chan harus mundur. Jangan sampai Sky Pisor nyala, Profesor KB. Itu sangat berbahaya untuk sosok seorang Chan yang udah ketinggalan satu level, bahkan flicker telah dikeluarkan. Ya itu dia permasalahan utamanya karena Skypiercer itu bisa menumbangkan secara instan di bawah 4% dan menuju ke item selanjutnya. Joy dari Chibi. Ini akan menuju ke Glowing One atau bahkan mungkin menuju ke arah dari Genius One, tapi aku lebih percaya ini akan menuju ke Genius One. Sementara di sisi lain, Udil sudah selesai dengan adanya Glowing One terlebih dahulu. Alright, di depan sana menuju ke arah seorang Fury menjadi pilihan utama. Lihat Sword kali ini benar-benar fokus nahan semua badan diberikan. Chibi fokus ke High on Boost, damage terlalu sakit, High on Boost, Sakratul Maut dan Chan is coming. Belum ada yang bisa menjemput seorang Chibi, tapi Udil nampaknya tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan Chibi mencari jalan pulang sendiri, memilih menuju ke arah bottom lane karena ada satu anak tangga dari minion. Kalau masuk ke dalam boost dan dia terperangkap oleh seorang Chan, ini kasusnya akan berbeda. Chibi bisa take down. Ya, permasalahan utamanya adalah mereka harus memperhatikan di mana Chibi berada. Karena Chibi bisa menjadi pure eksekutor dan cepat. Oke, Erwin, itu dia yang aku suruh Profesor KB. Dia butuh poking damage. Dia butuh bonyokin Erwin. Nggak usah pakai all in, tapi bonyokin aja supaya Erwin akan pulang lagi. Kehilangan lagi momentum. Nggak punya power bush, karena bushnya hilang semua. Memang Homeboys tidak punya power poking atau tidak punya power pick off selain sepat. Tapi Profesor, itu cukup menentukan sekali loh Profesor. Jangan salah. Ya, tapi untuk sekarang dengan adanya item yang cukup menarik dari sosok Sean ya, yang dimana kita melihat ada satu fleeting time dan ini dia. Langsung menuju ke dalam double stun dikeluarkan seorang Erwin, tapi tanpa ada following up damage itu adalah sama saja bohong. Tapi di belakang sana blasting from Nets berhasil memporak-porandakan backline mereka, bahkan Hideout Pulse to take down double kill from Odell, looking for triple kill. Dan ini dia salah satu KG yang akan coba lagi dengan amarah di dalam tubuhnya untuk membuktikan kalau dia masih mampu untuk berada di dalam MSC 2024. Meanwhile Swords and the day for this time menghentikan pergerakan dari Marquinhos, menjepit dengan adanya heavy spin. Ya, ini dia heavy spin yang akan terus bisa berjalan dan bergulir dari Sean, tapi point kill masih. Oh my god, Chibi again and again berhasil bermain dan lihat dengan electrifying beats, dia langsung menyetrum Profesor KB dan kesetrum. Itu adalah setruman yang sangat-sangat mematikan, tapi Sean lagi-lagi mendapatkan satu asisnya. Thanks to fleeting time, karena semua roamer, terutama yang punya physical damage, sekarang sudah bisa menggunakan fleeting time. Termasuk Akai, agar heavy spinnya bisa digunakan berkali-kali. Dan ini dia satu sosok yang menggunakan item tersebut. Karena kalau kita lihat dari replaynya, bahkan dia menggunakan heavy spin tanpa ragu. Dia menuju ke Erwin, dia menuju ke depan. Dan ketika udah mendapatkan 3 poin kill, ya otomatis dia bisa menggunakan heavy spinnya lagi. Lihat, 2 kali heavy spin di waktu yang berdekatan. Wow, Sean, aku suka sekali senyuman itu. Karena itu adalah salah satu senyuman yang sangat pede di depan sana. Lihat, atau akan dikeluarkan membuat perpaskan dari tim anti. Saya berkata sama melakukan follow dengan Marquinhos. Nes, terkait sama ketutupan dan instant pick up untuk jadi shutdown. Finally, menuju ke arah Nes. Dengan Sky Pisor yang nyala menuju ke arah seorang Erwin, membuat perpaskan tim anti T7. Mereka nggak punya badan kembali. Sekalipun memaksa team fight, lihat Udil depan sana. Spammingnya yang sangat mengerikan. Burn effect dari Udil. Glowing One dan kembali lagi Profesor, item favorite Udil. Wah, Wishing Lantern. Wishing Lantern. Untuk bisa bermain dengan front to back, mereka ingin menumbangkan ke arah Marquinhos, mereka ingin menumbangkan ke arah Erwin. Mereka mau point kill yang lebih pasti lagi. Sehingga melihat adanya item selanjutnya juga dari Chibi, ini mana akan menuju ke Holy Crystal. Ini akan menjadi salah satu jawaban agar nanti koneksi atas Skypiercer-nya bisa lebih snowballing ke depannya. Dan point kill bisa didapatkan dengan mudah. Udil masih belum tumbang, Chibi masih belum tumbang. Nets walaupun sudah tumbang tapi nggak menjadi masalah karena mau bagaimanapun kalau kita lihat dari posisi yang saat ini terjadi di NT7, mereka ketinggalan hampir sekitar 6.000 gol. Heavy spin masih mau ditahan oleh Sean. Dia hanya memicu beberapa skills dari Erwin termasuk flicker yang ingin dia bawakan. Begitu juga dengan cepat, dia ternyata membawakan
satu buah gerakan agar nantinya minimal Erwin ke-trigger dengan menggunakan flicker yang dia miliki, tapi masih ditahan oleh Erwin. Hide on bush, nampaknya juga agak cukup takut untuk lihat ke dalam bush, padahal dia yang menggunakan nama hide on bush. Ya karena memang harus ada Marquinhos di depan sana untuk membuka vision. Dia harus tahu di mana para pasukan dari tim Homeboys. Walaupun nggak ada pick off pasti seperti suppress atau crowd control, tapi dengan cepat di depan sana dengan ammo offended itu dia yang cukup menakutkan. Mundur ke arah belakang, damage-nya untuk dihindari seorang Chibi. Tapi nampaknya Marquinhos, what are you doing? Melakukan flicker di saat mereka belum siap untuk teamfight. Mereka membuang soft skill yang cukup mahal ketika ada Lord yang muncul. Oke, Lord yang muncul, Marquinhos nggak punya flicker, hanya berharap kepada Erwin untuk ngomongin inisiasi. Tapi kayaknya teman-teman dari Entity 7 juga nggak mau melakukan inisiasi. Mereka mau bermain lebih safe, mereka nggak mau ambil resiko Ranger Emas. Mereka nggak mau. Kalau seandainya Homeboys udah tahu dapetin Lord, ternyata dapetin point kill juga. Jadi Entity 7 bermain dengan safe aja. Oke, tapi satu hal Profesor KB yang udah aku ingatkan sebelum game ini berjalan, dari waktu dari 19.30 yang bisa kita bicarakan adalah gimana kita tahu Entity 7 kuat di area late game. Homeboys harus respect, dia nggak boleh bawa game ini ke arah late game, dia nggak boleh membuat Entity 7 punya power dari Kari dan Nana bahkan Ben sekalipun. Jadi, sekalipun dia memiliki hanya Lord yang pertama, under menit 12, minimal, maksimal, turret dulu bos. Ya, harus dapetin objektif dulu biar mereka bisa tembus Super Minion. Dan Super Minion akan menjadi power mereka. Apalagi terutama nih Lordnya lagi di bottom lane. Lordnya juga bakal ada 2 menit dari sekarang di top lane. Oke. Lordnya, jadi harus bisa dimaksimalkan Lordnya agar mereka bisa mendapatkan bottom lane turret base. Oke, best turret di arah bottom lane. Udah tidak memiliki kesempatan untuk pasif yang mereka miliki, tapi lihat. Permainan yang cepat dari seorang Fury menimbulkan impact yang sangat banyak untuk menyelesaikan Lord di arah bottom lane dengan sangat cepat. CP akan coba untuk mencari di mana perpasukan dari tim Entity 7 bisa di-dive in. Tapi lihat yang terdekat dikeluarkan seorang Udil. Menangkap sosok dari seorang Sepat. Dia bisa terlalu besar dapatkan Sword. Mencoba untuk menetralisir bersama dengan net. Dia bisa cukup besar, harus mundur ke arah belakang. Menangkap Marquinhos. Melakukan satu buah instant pick off. Itu hanya untuk menukar dengan Sepat. Tidak ada cukup keuntungan di tangan Homeboys. Karena lihat damage yang diberikan terhadap sosok seorang Homeboys lewat Chan yang agak cukup di underestimate di awal. Ternyata membubarkan semua, Profesor. Ya, Chan benar-benar bisa menimbulkan efek damage yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan Nets sampai terpicu loh untuk Purify-nya. Dia gunakan untuk defensif. Dia hindarkan satu bom Molina Smoke dan ini dia Chibi. Dia mengincar karena Fury. Hampir bisa menumbangkan Fury karena ingat masih ada Sky Piercer. Dan Chibi memiliki 8% threshold HP sampai saat ini. Chibi kali ini masih kuat dan Profesor KB kita lihat kondisi Son memang dari tadi berhasil mendapatkan momentum, tapi untuk di arah menit ke-12 ke atas dia udah nggak bakal kuat lagi. Dia nggak bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh hard on boost ataupun Kari. Nggak bakal cukup, Profesor. Dan kemungkinan besar chance untuk dia mengeluarkan Heavy Sin dan pick off dan dengan flickernya itu akan menimbulkan impact, dia akan tumbang sebagai tumbalnya. Ya, Sharon kayaknya harus lebih reaktif aja ya. Kalau misalkan Erwin yang Betul, tiba-tiba aku lebih suka itu. sebuah inisiasi. Jadi mereka bisa bermain dengan cover dan nanti akan berharap kepada Sepat. Dan ini dia, 30 stack dari Sky Piercer sehingga 4/3, 7% untuk HP threshold siapapun dari Entity 7. Berhasil menangkapkan Marquinhos di belakang sana. Nets mundur ke arah belakang dengan ada kesempatan Chibi. Fokus ke backline mencari di mana Chan berada dan hilang begitu saja. Masih ada dengan pasir tapi Chibi tercatat. Marquinhos damage terlalu besar. Damage dari Nets akhirnya bisa membalikan kanan tapi tidak terlalu worth it. Mereka menukarkan satu buah Thrower dengan 2 point kill is totally not worth it, Profesor KB. Dan yang lebih nggak worth it lagi adalah karena Lordnya spawn. Yes. Timingnya bagus banget untuk Entity 7, bisa mengembalikan keadaan. Mereka bisa take over menuju ke arah dari Lord. Sementara Homeboys mereka hanya untuk responsif aja ngelakuin sebuah reset agar nanti teman-teman dari Entity 7 nggak mampu mendapatkan dan melahap Lord yang tentunya sangat nikmat kali ini. Tapi ngomongin item, si Halberd, Rose Gold Meteor, Blade of Despair, Hide on Bush. Setelah Rose Gold harusnya dia bakal memiliki power tersebut. Fury juga sudah selesai dengan adanya satu buah Rose Gold Meteor untuk mendeny Chibi dengan si Halberdnya. Oke, 30 stack hilang jadi sisa 21. tapi buat kalian semua yang bertanya kenapa Entity 7 berada di Grand Final, udah no wonder lagi kita lihat.
Udah nggak usah bingung, nggak usah kaget, nggak usah heran ketika NTT7 berada di Grand Final Wildcard. Lihat gameplay Homeboys yang udah menang banget, unggul jauh dengan gold yang mereka miliki. 6.000 gold mereka coba kejar sekarang. Dan bahkan dari kondisi NTT7 mereka masih bisa nahan Homeboys untuk tidak terlalu dini mendapatkan Lord mereka, Lord yang kedua. Oke, untuk winning condition dari Chibi akan aku mention dua hal Ranger Mas. Yang pertama dia beli Winter Crown, udah pasti. Kalau misalkan selesai dari Electrifying Beats dia bisa escape dengan menggunakan Winter Crown. Tapi kalau yang kedua, Chibi kayaknya udah harus dengerin ketukan, karena ada 8 nada nih dari Electrifying Beats. Ya. Minimal kalau udah 6 ketukan dia harus mundur. Ya. Karena kalau dia terlalu lama, dia bakal dimakan sama Fury kayak tadi. Yes, itu dia. Dan bisa dimakan dengan instan loh Profesor KB, ingat. Dan dia mentarget Karachan juga boleh, tapi mereka juga bisa membuat Nets menjadi sosok yang mendapatkan hal tersebut. Tapi Chibi kalau masuk ke dalam, oh, it's not wise ketika dia dapat lot dan dia coba untuk fight. Sangat-sangat gak wise Profesor. Ya, harus lebih safe dulu untuk sekarang mainnya, nggak bisa terburu-buru untuk melakukan sebuah engage. 13-7. NTT7 mulai membalaskan keadaan mereka. Walaupun net worth-nya menuju ke 7.000 gold difference. Jauh banget. Tapi untuk sekarang melihat bagaimana Kari yang sudah mulai build up. Fury ingin menyelesaikan Win of Nature-nya. Dan kalau Win of Nature selesai, Nets juga bisa selesai di sana. Betul sekali. Jadi mungkin bisa dibilang ketika banyak yang menargetkan Karachan, mungkin selain Chibi mengorbankan resikonya bermain front to back dan itu nggak masalah loh, Profesor KB. Nggak masalah. Biarin aja poking, biarin mereka bonyok di depan sana. Dan Udil di depan sana mencoba untuk menangkap. Lalu ada Atom Nakat dikeluarkan menuju ke arah Atom Land. Tapi nampaknya Chibi fokus menuju ke arah sosok seorang Fury. Tertake down begitu saja, instant pick up pun terjadi. Nah Fury, no hide on the push. Gak ada high ground defender. Membuat terpaksa dari tim Homeboys berhasil mendapatkan game yang pertama. This is the game one from Homeboys. Take the game. Homeboys dengan game cepat. Homeboys dengan game pasti. Itu dia yang mereka butuhkan. Selalu bermain dengan intens, dengan average game time di bawah 15 menit. Dengan 2 Lord saja, mereka melakukan eksekusi yang menarik. Dan Shore yang menjadi lagi-lagi pembuka teamfight yang manis. Sehingga hide on bush harus hilang seketika tanpa ada perlawanan. Dan itu yang mereka butuhkan, bermain dengan early game. Mereka nggak boleh bermain di area late game karena mereka udah mulai worry dan mereka harusnya sadar kalau tim NTT7 sangat ganas, damage-nya besar, dan itu dia Profesor highlight-nya. Silakan. Ya, ngomongin highlight sedikit, kita ngomongin soal early game dari Chibi. Dia bermain dengan lagi-lagi